7. Anak kecil pikirannya bikin anak. Ellery masih berusaha tenang saat tubuhnya diseret semakin masuk ke arah dalam koridor dan kini tepat itu semakin gelap. Ellery dibawa ke dalam sebuah ruangan hingga tubuhnya berakhir di sebuah tempat yang betul-betul gelap. Namun, sedetik kemudian tempat tersebut terang benderang karena lampu yang baru saja dinyalakan. "Kamu?" ujar Ellery ketika menyadari siapa yang ada di hadapannya. Dia adalah Kevin. "Hei, kamu mau ngapain? Mengapa kamu bawa aku kemari? Kamu tidak akan berbuat macam-macam kan?" tanya Ellery. "Enggak, gue cuma mau memastikan lo nggak kabur dan lari dari tanggung jawab." Kevin nampak cuek dengan berjalan santai menuju sofa. Kemudian ia menghempaskan tubuhnya ke atas sofa tersebut. "Aku nggak akan kabur. Aku kan masih sekolah di sini. Mana mungkin kabur. Tenang saja, aku pasti mengobati kamu kok. Kepala aku juga masih pusing tahu." Ellery memijat kepalanya dengan sedikit meringis. "Tuh, kamu minum obat sakit kepala saja. Ada di kotak obat." Solusi dari Kevin, entah mengapa ia merasa tidak tega melihat wajah Ellery yang meringis menahan sakit, serta memijat kepalanya. Ellery menoleh ke arah yang Kevin tunjuk. Ia melihat kotak obat yang berada di meja kecil dekat softcase berisi minuman. Ellery nampak berpikir sejenak. Lalu ia berjalan mendekati meja tersebut dan ia bertanya pada Kevin. "Memangnya bisa sembuh dengan meminum obat sakit kepala?" tanya Ellery dengan polosnya dan mulai membuka kotak obat yang telah dapat ia jangkau. "Jadi coba saja. Lo kan sakitnya di kepala. Kalau gue kan sakit di rahang. So, sepertinya ini harus ditangani oleh dokter." Ellery menghela napas pelan ketika mendengar Kevin kembali menyinggung soal dokter. "Baiklah, bagaimana kalau kamu istirahat dulu di klinik sekolah saja? Nanti setelah pulang sekolah, aku bawa kamu ke rumah sakit." Masukan dari Ellery. "Nggak perlu. Gue mau tidur di sini dan sebelum bel istirahat kedua. Lo nggak boleh pergi kemanapun. Lo harus menemani gue di sini." Tandas Kevin sembari merebahkan tubuhnya dengan nyaman di atas sofa itu dan memejamkan mata. "Hei, kita ini sedang dihukum oleh sama Shinsei. Kok bisa-bisanya sih malah tidur di sini? Seharusnya kita hanya di depan kelas kan? Tadi Shinsei hanya suruh keluar. Lalu kita menunggunya di depan kelas dan setelah pelajaran Shinsei berakhir, kita diminta untuk menemuinya." Ellery mencoba memberitahu Kevin apa yang dikatakan oleh guru bahasa Jepang sebelum mereka keluar. Kevin tidak menggubris perkataan Ellery yang panjang lebar itu. Ia masih tetap pada posisinya dengan terlentang dan memejamkan mata. "Hei, kamu, dengar gak sih aku ngomong?" tanya Ellery karena gemas saat Kevin tidak merespon perkataannya. "Berisik, gue mau tidur. Sekali lagi lo bersuara, gue hajar dengan cara bikin anak," ujar Kevin dengan mata tetap terbejam. "Ih, anak kecil pikirannya bikin anak. Dasar omes," cibir Ellery dengan melangkah mundur karena waspada akan perkataan Kevin. Ellery paham dengan perkataan Kevin, maka kini ia harus mencari tempat aman agar laki-laki itu tak dapat menjangkaunya. Ruangan itu hening. Ellery meminum obat pereda sakit kepala yang ada di tangannya. "Minum, jangan. Minum, jangan. Udah minum." Kevin kembali bersuara, masih tetap pada posisinya dengan mata yang masih terbejam. "Tidak mau. Aku takut obat di sini ada racunnya." Ellery meletakkan obat itu dengan cepat dan dikembalikan ke tempat obat. Terserah, Kevin merubah posisinya dengan posisi miring dan membelakangi Ellery. Kevin merasa rahangnya betul-betul sakit. Untuk bicara saja terasa sakit karena benturan kepala Ellery cukup kuat. Ellery masih berdiri di dekat showcase, dan ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan.
Mau keluar dari ruangan tersebut, pintunya dikunci dan Kevin memasukkan kuncinya ke dalam saku celana. Pandangan Ellery memindai setiap sudut tempat itu. Hitam, putih, dan abu-abu. Cat dinding ruangan tersebut akan tetapi tempat tersebut nampak tertata rapi. Hai, ini tempat apa sih? Kali ini Ellery memberanikan diri untuk bertanya. Kevin yang hampir terlelap, ia kembali membawa kesadarannya saat terdengar Ellery bertanya kepadanya dengan suara yang cukup keras. Kevin akhirnya memaksakan diri bangun dan duduk. Tangannya meraih sebuah benda mirip ballpoint namun berukuran lebih besar. Hei, kalau ada orang nanya tuh jawab dong. Ellery nampak kesal karena diabaikan. Kevin mengeluarkan sebuah benda berbentuk rokok, dan ia memasukkan rokok tersebut ke dalam benda yang mirip ballpoint. Ini base camp. Gue sama teman-teman, jawab Kevin, dan tak berapa lama ia menghisap ujung benda yang mirip ballpoint itu, dan ia mengembuskan sedikit asap dari mulutnya. Lo gak pegal berdiri di situ? Tanya Kevin dengan kembali mengembuskan sedikit asap dari dalam mulutnya. Pegal sih, tapi malas aku duduk dekat kamu. Pikiran kamu omes, balas Ellery dengan bicara jujur. Lucu juga lo ya. Ambilin gue minum dan bawa ke sini. Perintah Kevin pada akhirnya. Ambil saja sendiri. Kamu kan punya kaki untuk berjalan dan punya tangan untuk mengambil. Enak saja suruh-suruh aku. Memangnya aku babu kamu? Dengkus Ellery. Kevin tidak suka dibantah. Apalagi ia dibantah oleh seorang perempuan. Berani juga lo ya. Oke, pintu sudah gue kunci dan di sini hanya kita berdua. So, gue gak suka dibantah. Maka siapapun yang membantah gue, dia pantas dihukum. Kevin meletakkan benda yang ia sesap tadi. Kevin mulai berjalan mendekati Ellery, dan Ellery menelan ludah keluh serta waspada. Jangan mendekat, pekik Ellery. Ia kembali berjalan mundur, namun tubuh belakang Ellery tak dapat lagi bergerak. Punggungnya membentur pintu showcase. Kevin menyeringai ketika melihat Ellery terperangkap di antara dirinya dan showcase. Lo pikir akan bisa bebas dari gue? Tanya Kevin dengan semirik yang nampak angker terbit di wajah tampannya. Please, biarkan aku pergi dari sini. Untuk masalah tanggung jawab, aku pasti akan bertanggung jawab dengan membawa kamu ke dokter. Setelah jam pulang sekolah. Mohon Ellery, ia mulai was-was dengan ancaman Kevin yang nampak serius. Kevin kini sudah berdiri di hadapan Ellery dan bibir basah berwarna ceri yang sedang komat-kamit merapal doa itu. Sungguh nampak menggoda untuk menyesapnya. Ellery segera memalingkan wajahnya. Sedangkan Kevin senyum penuh damba dan ia meraih dagu Ellery dengan tangan kanannya agar Ellery melihat ke arahnya. Karena kuatnya tangan Kevin yang menarik dagu Ellery, kini gadis itu mendongak ke arah wajah Kevin dan mata keduanya saling bertatapan. Tidak Tuhan, jangan biarkan dia berhasil menguasai bibirku kembali, batin Ellery. Mata ini mirip sekali dengan onti yang kucium tempo hari. Bahkan bibirnya serupa, hanya berwarna bibir saja agak berbeda. Apakah rasanya akan sama? Tapi dia berwujud anak SMA. Apakah dia memiliki hubungan dengan onti itu? Batin Kevin. Kevin mendekatkan wajahnya dengan wajah Ellery. Semakin menunduk, ia penasaran dengan rasa pada bibir Ellery. Apakah sama atau tidak dengan tante-tante? Di posisi Ellery, ia tak dapat bergerak karena terperangkap di antara tangan kanan dan kirinya Kevin, yang bertumpu pada sisi showcase. Di luar base camp Kevin, tepatnya di area gedung sekolah. Kini setelah berganti jam pelajaran, Nadila yang merasa khawatir karena Ellery tidak kembali ke kelas dan kini tidak menemui Ellery di luar kelas. Ia mulai panik. Kamu kemana sih? Jam pelajaran berganti kamu tidak masuk kelas.
Sekarang kamu juga tidak ada di luar kelas. Bahkan di kantin dan toilet kamu nggak ada, El. Tidak mungkin kamu pulang kan? Kunci mobil ada di aku, loh. Nadila bicara sendiri. Degan partner duduknya Nadila di kelas. Ia memperhatikan kegelisahan Nadila yang seperti sedang mencari seseorang. Masuk kantin dan keluar kantin, bergegas ke toilet dan keluar kembali. Lalu kini ia berdiri di koridor tempat Ellery diseret Kevin sebelumnya dan Nadila nampak kebingungan.